Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep balungan sapi atau iga sapi yang enak banget. Flavis juga bisa pakai resep ini untuk balungan kambing ya. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ada cabai merah keriting, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, merica. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita siapkan untuk bumbu irisnya. Jadi bumbunya itu pepek komplit Flavis. Ada yang dihaluskan, ada juga yang kita iris. Yang untuk yang diiris-iris kita siapkan tomat hijau dan juga kita pakai tomat merah. Ini tomatnya mau kita irisnya tipis-tipis aja. Kalau sudah kita siapkan. Di sini kita mau pakai cabai rawit biar nanti rasanya itu pedes, karena nanti masakannya itu pedes, manis, gurih dan juga seger karena pakai tomat. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Nah di video ini tadi aku tambahkan lombok hijau yang besar Flavis. Pas motong-motongnya aku lali nggak di videoin, tapi nanti pas masukin di masakan kelihatan ada lombok hijaunya ya. Sekarang kita tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan balungan iga yang sudah tadi kita cuci bersih. Kita aduk-aduk. Nah ini biarkan kegongsong dulu dengan bumbunya, jangan dikasih air. Biar nanti warnanya itu sudah pucat, terus sudah agak kaku. Nah, ini sudah mulai kaku dan warnanya juga sudah mulai pucat ya, udah nggak terlalu merah. Ini mau kita tutup lagi sebentar. Nah ini sudah mengeluarkan kayak ada airnya gitu kan, itu jus dari dagingnya. Sekarang kita tambahkan lagi gula, kecap manis, tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai kaldu sapi bubuk boleh, tambahkan micin juga boleh. Ini kita tambahkan lagi garam. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Ini kita masaknya pakai api besar dulu Flavis. Kita tutup. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan. Nah ini mau kita masak pakai api kecil sampai nanti dagingnya itu empuk. Nah kuahnya juga udah rada asat kayak gini. Sekarang kita akan aduk-aduk. Kita akan masukkan tadi ada tomat, bawang merah, lomboknya. Nah ini lombok hijaunya kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan waktu di video waktu motong-motongnya karena lali nggak ke video Flavis. Ini mau kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi biar nanti warna tetap cantik banget. Seperti ini aja Flavis. Ini dagingnya udah empuk banget. Ini tadi dagingnya aku masak kurang lebih hampir 2 jam. Jadi aku masak pakai api kecil banget biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Baru nanti kita masukkan tomat dan cabenya. Wah ini udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kulit melinjo yang enak banget. Ini kebetulan kulit melinjonya masih seger banget Flavis. Ini mau kita potong-potong dulu, atau misalnya nanti Flavis mau cuma disobek-sobek itu juga boleh banget. Saya Flavis aja, saya kepenaknya Flavis aja. Ini mau kita potong-potong sampai nanti selesai. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam wadah. Terus mau kita rendam pakai air mendidih Flavis. Sebenarnya ada 3 cara, boleh pakai rendam pakai air mendidih, ataupun mau direbus sebentar juga boleh, ataupun mau dikukus juga boleh banget. Tujuannya supaya nanti kulit melinjonya itu nggak ada bau-bau yang nggak enak itu loh. Nah sekarang kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai buncis. Buncisnya kita iris ya tipis-tipis aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga tempe. Komplit banget, ada tempe, ada buncis, ada kulit melinjo. Ini mau kita potong-potong, potong-potongnya kecil-kecil aja. Kalau sudah potong kecil-kecil, nanti kita sisihkan. Nah hari ini aku mau tambahkan lagi nanti pakai teri Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai teri juga bisa pakai udang rebon. Itu nanti enak banget untuk bikin lauk model kayak gini. Sekarang kita tambahkan ada bumbu-bumbunya. Kita pakai lombok hijau yang gede. Kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita juga mau tambahkan lagi lombok rawitnya. Ini lombok rawitnya tuh masih belum tua banget, jadi warnanya masih putih. Kita potong-potong. Kalau sudah, kita tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Terus juga kita tambahkan lagi bawang putih.
Udah bumbu masakan hari-harian tuh cuma ini aja, nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang ribet-ribet. Pokoknya yang gampang-gampang dicari Flavis. Ini terinya nanti kita cuci bersih terinya. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau gongsong-gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Lalu masukkan cabenya, kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, masukkan terinya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini terinya biar agak kegongsong dulu dengan bumbu dan juga agak kering sedikit. Baru di sini kita akan tambahkan tempenya. Untuk tempenya juga kita akan aduk-aduk dengan bumbu dan juga terinya sampai nanti setengah mateng. Jadi sudah agak kering dulu. Baru nanti kita akan masukkan kulit melinjonya. Tadi kulit melinjo ini sudah direndam air panas, terus dibuang airnya. Kalau misalnya sudah dingin, dibilas lagi pakai air yang bersih. Nah, kalau udah kayak gini Flavis, nanti udah nggak ada bau-bau yang nggak enaknya. Yang kita masukkan dengan bumbu-bumbu lainnya dan juga bahan lainnya, kita masukkan juga buncisnya. Kalau buncisnya mah belakangan aja karena sebentar matang Flavis. Jadi pastikan yang lainnya matang dulu baru masukkan buncis. Tambahkan lagi gula, garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbunya tanak dan bahan-bahannya juga matang. Udah enak banget. Ini udah ada tempenya, udah ada sayur ya Flavis. Lauk sarapan kita hari ini udah nggak perlu yang neko-neko, udah satu ini aja udah cukup karena udah pepek. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang seger-seger banget ini. Kita mau bikin jangan bening bayam campur jagung. Aku pakainya jagung manis ini biar anak-anak pada suka. Jagung manisnya mau kita potong-potong, potong-potongnya gede-gede aja. Atau misalnya Flavis yang punya anak kecil biar maknya gampang, boleh juga diperet atau diserut ya. Kemudian kita siapkan juga bayam. Ini aku pakai bayam yang ada akarnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bayam kebo juga nggak apa-apa. Itu nanti lebih cepat empuk malah dibandingkan pakai bayam yang ini. Nah, ini kalau misalnya metik-metik bayam kan suka ada kayak kulitnya itu kan di batangnya, nah itu kita buang aja. Kemudian kalau sudah dipetik-petik, ini kita sisihkan. Nanti kita mau cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya bilasnya harus berkali-kali. Kalau cuci sayur itu harus benar-benar bersih. Kalau sudah kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Jangan bening, itu memang bumbunya cuma simple aja Flavis. Ini sebelum nyiapin bumbunya kita rebus dulu jagungnya, biarkan nanti sambil nunggu empuk kita tutup. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong atau kita iris-iris. Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis saja. Nah, kalau di jangan bening itu kalau aku lebih senang nanti dikasih kencur biar nanti wangi. Tapi ada beberapa orang yang sukanya pakai kunci, temu kunci. Itu juga boleh, mau pakai kunci. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kencur boleh, pakai kunci boleh. Tambahkan daun salam. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam panci yang tadi sudah kita rebus jagungnya. Daun salamnya kita masukkan. Dan juga bumbu lainnya. Tadi daun salamnya aku metik di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Nanti kita tambahkan gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun mau pakai gula Jawa juga boleh. Kalau untuk sayur bening, biasa masak bening-beningan gini Flavis, itu biasanya nggak tak kasih penyedap rasa. Biar nanti kalau dikasih penyedap rasa tuh kalau masak sayur bening tuh rasanya itu jadi aneh gitu, rasanya nggak jadi kayak sayur bening original gitu loh. Nah, ini kita masukkan bayamnya. Kalau bayamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja bayam itu udah mateng. Kalau sudah, kita tunggu mendidih lagi. Udah seperti ini aja. Ini aromanya udah seger banget. Aroma kencurnya itu loh benar-benar seger banget. Jagungnya juga udah mateng, bayamnya juga udah mateng. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi. Terus bergedel boleh, tempe goreng tepung boleh, tempe goreng sereng juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang simple, yang enak. Kita mau masak sawi putih.
Ini mau kita buang bagian ujungnya, terus kita buangkan satu persatu kayak gini. Kemudian nanti kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau misalnya Flavis mau numisnya lebar-lebar atau memanjang juga boleh. Nanti kalau sudah selesai dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita cuci sampai nanti benar-benar bersih. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai tahu kopong. Ini enak banget Flavis, tahu kopong yang tempat Flavis kasih. Kita iris panjang-panjang aja. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah dele Flavis. Ini udah favoritnya Flavis kasih banget. Mau dimasak apa aja tuh enak rasanya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai lombok rawit merah dan juga cabai merah yang keriting. Kalau misalnya tuh Flavis nggak mau pedas, pakainya yang lombok keriting aja ya. Karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai merah rawitnya. Karena suka ada yang nanya, Mbak Flavis masaknya jangan yang pedes-pedes terus dong. Kalau resep yang ini nggak apa-apa Flavis, nggak harus pedes pun rasanya udah enak banget. Siapkan juga ada bawang merah dan juga bawang putihnya, kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi tomat. Tomatnya satu aja, ini aku pakai ukuran yang sedang. Kalau misalnya Flavis pakai yang gede, pakainya separuh aja udah cukup. Kemudian kita mau iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukin bumbunya. Bawang, brambangnya kita tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita gongsong-gongsong, baru kita masukkan yang lainnya. Kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti wangi dan juga agak kering. Nah, sekarang baru kita akan masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, baru kita akan masukkan tahunya. Untuk sawinya nanti belakangan aja Flavis, karena sawi kan sebentar banget matang, cuma sering-sering aja udah mateng. Kita masukin aja dulu tahunya, biarkan nanti tahunya udah setengah mateng dulu. Kalau udah setengah mateng, kita masukkan kecambah kedelainya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur rata seperti ini, baru kita akan masukkan sawi putihnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa pun nggak apa-apa Flavis, rasanya udah enak. Atau mungkin bagi Flavis yang nggak suka pakai gula masaknya, ya wis nggak apa-apa, nggak usah pakai gula. Kita aduk-aduk lagi. Wah, ini warnanya udah cantik banget. Jangan terlalu matang ya, udah begini aja, ini udah cukup. Masih krius-krius, nanti rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan pepes ikan patin yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan patin. Tadi aku beli di pasar tuh ikannya tuh masih seger-seger banget. Nyenengin ya kalau masak ikan tuh masih seger-seger kayak gini. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka banget sama ikan patin tapi pengen pakai resep ini, boleh banget. Flavis bisa ganti ikannya pakai ikan mas atau pakai ikan nila, ataupun Flavis mau pakai ikan kakap, terus ikan kerapu, itu juga enak banget Flavis. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kemangi. Rasanya tuh kemangi itu wajib ada biar nanti aromanya tuh makin wangi dan juga seger gitu. Tomatnya juga nggak boleh ketinggalan. Ini tomatnya kita potongnya tipis-tipis nih, kita pakai agak banyak ya. Kalau mau bikin pepes itu bumbunya itu memang harus banyak supaya nanti buket, gurih dan juga seger. Tambahkan juga nanti lombok rawit wungkulan. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah dan juga ada kunir, merica dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya kita tumis dulu Flavis. Beberapa kali Flavis Kasih bikin resep pepes itu bumbunya nggak ditumis. Nah, hari ini Flavis Kasih mau bikin yang versi ditumis. Rasanya itu lebih gurih, terus juga lebih enak gitu. Tambahkan juga gula, garam dan juga penyedap rasa. Nah, kalau misalnya Flavis bikin pepes itu garamnya ditambahin sedikit dari Flavis biasa masak ya, karena nanti kita mau mengalami proses pengukusan, jadi nanti
kadar garamnya itu suka luruh gitu, jadi tambahkan garamnya sedikit lagi. Ini kita tambahkan cabai rawit pungkulan, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah wangi banget, sini baru kita matikan apinya. Kita masukkan ikan patinnya, kita aduk-aduk. Ini diaduk-aduk ini dalam keadaan api yang mati ya, Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbunya. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan daun pisang yang sudah tadi kita jemur supaya nanti nggak alum. Kemudian kita akan tambahkan kemangi dan juga tomat di atasnya dan juga bumbunya seperti ini. Nah, kalau sudah, ikannya kita taruh di atasnya, kita tambahkan lagi bumbunya, tambahkan kemanginya, dan juga kita tambahkan godong salam. Kalau sudah, kita bungkus. Bungkusnya juga simpel banget, Flavis, cuma digulung aja kayak gini pakai daun pisang. Jangan lupa ujungnya disematkan. Bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak punya daun pisang, bisa juga diganti pakai aluminium foil, itu juga boleh banget. Kita bungkus semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Ini tadi sudah tak nyalakan apinya, jadi sudah mendidih. Kemudian kita akan toto satu-satu kayak gini. Nah, sekarang kita akan tutup. Kita masak sampai nanti benar-benar mateng dan juga buket ya, dan juga tanek banget. Sebenarnya ikan kan sebentar banget mateng, tapi aku masaknya sengaja agak lama pakai api kecil supaya nanti benar-benar tanek. Nah, kalau misalnya sudah dingin dan mau makan, kita mau panggang, Flavis, kita siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak supaya nanti ada kebakar-kebakar gitulah, Flavis, biar nanti aromanya makin wangi banget. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini kalau udah dipanggang kayak gini aromanya wangi banget. Tapi saya Flavis mau bakar pakai apa tuh yang panggangan yang ada arangnya, itu juga boleh banget, Flavis. Dan nanti kita kalau misalnya sudah agak kering, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget banget, Flavis. Kita mau langsung maem, cocok banget di maem pakai nasi. Kalau misalnya nanti di rumah Flavis punya sayur asem, tempe goreng, itu cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe yang enak banget, yang simple. Ini cocok banget untuk Flavis yang lagi bosen maem daging setiap hari ya, daging, ikan, ayam. Karena itu bikin bosen banget. Tapi kalau makan tempe atau tahu, itu rasanya tuh nggak pernah bosen walaupun tiap hari makan, Flavis. Nah, ini tempenya kita siapkan dulu. Terus kita potong-potong kecil-kecil aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Kita pakai godong melinjo. Kebetulan di halaman rumahnya Flavikasi lagi banyak banget godong melinjo yang terubus. Jadi masih muda-muda, seger gitu ngeliatnya. Terus tadi aku petik-petik, terus aku mau campurin aja. Ditumisan tempenya kayaknya enak banget. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijau gede. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kadang-kadang ada yang maem tuh rasanya kalau nggak pedas tuh nggak enak. Tapi ada juga yang aku nggak terlalu suka pedas. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kita tambahkan juga ada bawang putih. Kemudian tambahkan juga ada bawang merah. Udah nih semua bahan kita iris-iris aja kayak gini udah cukup. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Godong sonya itu nanti belakangan aja, Flavis. Godong so sebentar aja mateng kok. Jadi kita akan masukkan tempenya, kita masak dulu tempenya sampai nanti mateng. Baru nanti kita akan masukkan godong soknya atau daun linjoknya. Nah, kalau udah seperti ini mau kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya di sini aku pakai gula Jawa. Kalau misalnya Flavis adanya gula pasir ya wis nggak apa-apa. Tambahkan lagi air.
Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kalau misalnya kuahnya ini sudah agak susut, baru kita akan masukkan godong melinjonya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau godong melinjonya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy, sebentar aja daun so itu udah mateng. Jadi biar warnanya tetap cantik. Nah udah seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Ini udah cocok banget Fluffy, pagi-pagi sarapan lauknya pakai lauk model gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan pakcoy yang enak banget. Ini cuman kita oseng-oseng aja Fluffy, jadi resepnya kilat banget. Ini cocok banget untuk menu sarapan. Pengennya kalau sarapan tuh yang kilat, tapi tetap yang bergizi ya. Nah ini pakcoynya mau kita potong-potong. Nanti kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita cuci lagi sampai bersih, ataupun misalnya Fluffy mau dicuci dulu yang bersih baru dipotong ya boleh aja, nggak apa-apa, saya Fluffy di rumah aja. Kalau semua sudah dipotong, nanti kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai udang. Kalau misalnya Fluffy nggak punya udang, juga bisa pakai ayam, itu juga enak banget. Pakai fish cake juga boleh banget, atau bakso ayam, bakso ikan, bakso sapi ya boleh. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel ya, kita siapkan lombok merah keriting, kita potongnya agak kasar-kasar aja, bulat-bulat kayak gini. Terus kita siapkan juga bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang. Udah ini aja Fluffy. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong bawang putihnya dulu, baru sudah wangi baru masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong bentar. Kemudian kita akan masukkan udangnya. Ya kita tumis-tumis dulu udangnya, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya udangnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan sawinya. Karena sawi pakcoy itu kan sebentar banget matang Fluffy, kena panas disereng-sereng aja udah mateng. Makanya kita pastikan udangnya mateng dulu. Kebetulan juga ini udangnya gede-gede. Nah kalau misalnya sudah mateng, baru kita masukkan sawi pakcoynya. Atau kalau di Fluffy Kasih ini ngomong sawi sendok. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam, dan juga kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, itu juga boleh banget. Atau mau pakai micin, itu juga boleh banget. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka penyedap rasa ya nggak apa-apa, ini rasanya juga udah gurih karena kita sudah pakai udang ya. Kita aduk-aduk sebentar, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy. Ini sawinya udah matangnya kayak gini aja, masih cantik banget. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan yang kilat. Sarapan tuh enaknya yang kilat, yang bergizi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis campur tempe yang enak banget. Kita siapkan buncis, tadi bagian ujungnya kita buang, terus habis itu kita potong-potong. Kalau sudah, kita siapkan tuh bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe. Tempenya kita pakai agak banyak aja Fluffy. Ini mau kita potong-potong, mau kotak-kotak boleh, mau panjang-panjang ya boleh. Nanti sesuaikan aja sama selera Fluffy di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple banget Fluffy. Kita cuman pakai lombok sama brambang aja. Ini lomboknya aku pakai yang keriting merah dan juga ada yang cabai rawit merah. Kalau misalnya Fluffy nggak suka pedas, pakainya yang lombok keriting merah aja ya Fluffy. Tapi kalau misalnya Fluffy sukanya pedas kayak aku, boleh tambahin cabai rawit. Nanti kalau misalnya kurang pedas lagi, tambahkan lagi. Terus kita siapkan juga ada bawangnya. Ini mau kita iris-iris. Nah sekarang siap, kita mau masak ya. Siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai wangi.
Masukkan bawang terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, kalau sudah wangi kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Oh ya, tambahkan juga godong salam biar nanti makin wangi. Nah, kalau sudah wangi sekarang kita masukkan tempenya. Jadi tempenya itu nggak perlu digoreng dulu. Kita masukkan aja. Kita gosong-gosong dengan bumbu tapi biar dia agak kegoreng dulu gitu Flavis. Nanti biar warnanya agak coklat dan udah setengah mateng. Nah, kalau udah setengah mateng, baru kita akan tambahkan untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam, terus tambahkan gula, tambahkan lagi penyedap rasa, dan juga kita tambahkan kecap manis. Nah, ini mau kita aduk-aduk. Biarkan tempenya mateng. Kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan buncisnya. Karena buncis sebentar banget mateng Flavis masaknya, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti buncisnya masih krius-krius dan warnanya juga masih cantik banget. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka kalau masak sayuran tuh maunya agak empuk, nanti dimasaknya lebih lama lagi aja. Nah, kalau aku lebih sukanya kayak gini Flavis, jadi warnanya masih cantik, terus teksturnya juga masih krius-krius. Udah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk pagi-pagi. Ini aja udah enak banget makan nasi. Kalau misalnya Flavis mau tinggal goreng endok dadar itu juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan tempe tahu yang enak banget. Rasanya tuh setiap hari maam tempe sama tahu tuh nggak pernah bosen, cuma kadang mikir dimasak apa ya gitu. Hari ini aku mau masak versi mbah-mbah zaman biyen Flavis. Nanti senajan masakannya itu nggak pate ayu warnanya Flavis, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tempe. Ini tempenya mau kita potong. Potongnya kecil-kecil aja Flavis. Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan, kemudian kita siapkan tahunya. Di sini aku pakai tahunya tahu kopong. Kalau misalnya nanti Flavis pakai tahu yang putih, tahunya digoreng dulu ya. Nah, ini mau kita potong-potong dulu. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang praktis Flavis, yang seadanya di rumah aja. Kita pakai bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga cabai. Udah itu aja. Pokoknya kita masak pakai bumbu yang simpel-simpel aja. Apalagi nih kalau misalnya pagi-pagi, ibu-ibu nih suka sibuk banget ya, nggak sempat masak-masakan yang ribet-ribet. Anak-anak udah pada mau sekolah, suami udah pada mau berangkat kerja. Nah, kita masakin aja yang simpel tapi enak. Nah, ini untuk cabai-cabainya Flavis, ini aku komplit pakai cabai merah keriting, cabai hijau besar, dan juga pakai cabai rawit karena aku maunya pedes. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau pedes, nih cabai rawitnya boleh di skip aja nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan masukkan bawang putih, bawang merahnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan cabenya. Nah, untuk cabenya kita masukkan dulu yang rawit dan juga merah keriting ya. Untuk cabai hijaunya nanti aja belakangan karena kita pakai untuk nanti biar warnanya itu cantik. Nah, kalau sudah masukkan tempe tahunya, kita aduk-aduk. Biarkan nanti setengah matang dulu Flavis. Kalau udah setengah matang, baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kalau saya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang nggak suka pakai penyedap rasa ya, jadi boleh di skip aja. Nah, kita tambahkan lagi air, kita aduk-aduk. Nah, ini kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep dan juga tanek banget. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya, kita terus masak. Ini udah persis kayak masakannya zaman Flavis Kasih kecil. Banyak Flavis Kasih sering banget masak-masak kayak gini. Nah, kita masukkan cabenya. Kalau cabenya udah masuk, masaknya udah nggak salah lama-lama lagi. Ini tempe tahunya udah mateng, udah gurih banget. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Udah cocok banget untuk lauk sarapan ataupun lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan kulit melinjo yang enak banget.
Ini kulit melinjo kalau di tempat Fluffy kasih ngomongnya keletek Fluffies. Ini mau kita belah-belah jadi 2 apa 3 bagian. Kalau misalnya Fluffies mau dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian nanti ini mau kita rendam pakai air mendidih. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pakai air mendidih, juga bisa dikukus atau direbus sebentar. Nah ini fungsinya supaya nanti bau yang nggak enak itu tuh hilang. Nah sementara kita rendam pakai air panas, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai toge kedelai. Wah ini udah enak banget. Untuk bumbu-bumbunya kita siapin juga. Di sini kita pakai lombok rawit merah dan juga yang keriting. Kalau nanti Fluffies mau lebih pedas, tambahkan cabai rawitnya yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya Fluffies yang nggak mau terlalu pedas, pakainya yang cabai keriting merah aja. Sekarang kita siapkan untuk bawang merah. Bawang merah juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian tadi kulit melinjo sudah direndam air panas, dicuci lagi pakai air yang bersih. Kemudian kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau sudah, masukkan cabenya, tambahkan lagi daun salam dan juga lengkuas ya. Kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai aromanya wangi dan juga agak kering. Kalau udah seperti ini, sekarang kita akan masukkan kulit melinjonya. Ini tadi kulit melinjonya sudah dicuci bersih ya, jadi direndam dulu pakai air panas, air mendidih. Kemudian direndam sebentar sampai nanti agak dingin, terus ditiriskan, dicuci lagi pakai air yang bersih. Nah ini mau kita tambahkan lagi air. Nah kita akan masak sampai nanti kulit melinjonya benar-benar mateng. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rodok susut. Kulit melinjonya juga sudah mateng, baru kita akan masukkan togenya atau kecambah deleknya. Karena kecambah delek kan sebentar mateng Fluffy, jadi masukinnya belakangan aja biar nggak terlalu kematangan nantinya. Kita aduk-aduk. Nah ini kita akan masak sampai nanti benar-benar tanek banget dan bumbunya juga meresap. Nah seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget, warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita maem untuk lauk sarapan Fluffies. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.